Kita bicara soal perempuan dan pilkada tahun 2020. Nah, ini di awal singkat saja, jadi memang sebelumnya pilkada kita itu direncanakan di bulan September, tanggal 23 September 2020. Tapi kemudian di tengah perjalanan ketika sedang persiapan di bulan Maret ya, itu sudah masuk tahapan pilkada, lalu masuk COVID ke Indonesia. Nah, masuk COVID, lalu waktu itu memang sempat, terjadi ya karena ini baru pertama kali ya ada pandemi yang dampaknya seluas ini, tahapan pilkadanya sempat berhenti waktu itu. Nah, cuman waktu itu belum langsung ditunda, karena apa? Karena, KPU RI itu tidak punya kewenangan untuk menunda di seluruh daerah. Jadi ada 270 daerah yang akan pilkada. Karena di Undang-Undang Pilkada itu disebutkan bahwa, pilkada bisa ditunda kalau ada force major, tapi, pendekatan penundaannya ini daerah per daerah. Jadi satu daerah kalau misalnya ada bencana alam, kerusuhan gitu ya, ada proses sengketa hukum yang berlarut-larut, itu bisa ditunda. Tapi pendekatannya ya satu-satu daerah itu, tidak tidak menunda semua daerah. Nah, karena di Undang-Undang Pilkada tidak ada, klausul untuk penundaan seluruh daerah yang pilkada, singkatnya dikeluarkanlah Perpu oleh pemerintah. Yang pada intinya dalam Perpu itu disebutkan bahwa, pilkada ini ditunda ke Desember, maka nanti tanggal 9 Desember kita akan, pilkada. Jadi ditunda penundaannya kurang lebih 3 bulan. Lalu ya pada intinya di Perpu itu hanya mengatur, penundaan, lalu soal sebetulnya masih ada klausul ya kalau misalnya bencana non alam pandemi Covid-nya belum selesai, masih ada kemungkinan pilkada ini bisa ditunda, tapi KPU harus mendapatkan persetujuan dari DPR dan pemerintah kalau mau menunda. Jadi, itu, perubahannya. Nah, tapi secara teknis penyelenggaraannya, itu tidak ada perubahan. Jadi, ya teknisnya sebetulnya ya masih mengatur pilkada ini dalam situasi yang normal. Nah, ini tadi ya soal perpunya. Nah, kemudian, ini singkat saja juga, terkait dengan penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi, saya ambil dari Kofi Annan Foundation. Nah, sebetulnya kalau memang kita mau memutuskan, pemilu ya, ini mau ditunda ataupun mau dilanjutkan di tengah pandemi, sebetulnya Kofi Annan sudah membuat semacam, guideline-nya gitu ya. Yang pertama harus punya dasar hukumnya, apakah boleh atau tidak ditunda gitu ya. Lalu dukungan politiknya harus luas, komunikasinya jelas dan transparan, proporsionalitas gitu ya, harus ada koordinasi juga dengan pihak-pihak yang memiliki, expertise gitu ya, misalnya karena ini pandemi berkaitan dengan kesehatan, komunikasi dengan, epidemiolog, kita punya Satgas Covid dan sebagainya. Lalu juga berdasarkan informasi teknis kepemiluan yang tersedia, kerangka waktunya terukur gitu ya, misalnya mau ditunda, ditundanya sampai kapan gitu ya. Dan juga yang ini yang juga tidak kalah penting adalah memperhatikan kelompok-kelompok yang sangat terdampak. Kelompok-kelompok yang sangat terdampak salah satunya adalah, perempuan. Jadi kelompok-kelompok yang terdampak ini, yang kita kenal misalnya dengan kelompok marginal tanpa ada pandemi saja mereka sudah terdampak gitu ya. Nah, dalam keadaan pandemi ini, kondisinya tuh lebih lebih terdampak lagi. Nanti khusus perempuan kita akan bahas lebih lanjut. Nah ini, terkait dengan, perbandingan negara ya, negara-negara yang memutuskan atau, melanjutkan, pilkadanya dalam situasi pandemi. Nah yang di atas itu yang ada warna orange, ada kuning gitu ya, ada sekitar 71 negara yang menunda pemilunya, baik itu pemilu nasional, pemilu lokal, referendum gitu ya, pemilu subnasional. Nah yang bawah itu adalah yang ada warna biru dan warna ungu adalah negara-negara yang pemilunya tetap sesuai jadwal, atau mereka-mereka yang pemilunya dalam, situasi pandeminya tetap dijalankan gitu ya, itu ada 64 negara. Nah data ini dari IDEA, saya ambil dari di internasional IDEA, ini terus, di-update ya datanya, jadi, terus bergerak datanya, bisa juga bertambah per hari ini. Nah, dari pengalaman negara-negara lain tadi yang sudah menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, tentu kita bisa mengambil pembelajaran gitu ya. Pada intinya adalah menyelenggarakan pemilu atau pilkada dalam situasi pandemi ini tidak mudah dan juga tidak murah. Yang pertama, karena, pembelajaran yang bisa kita
ambil adalah bisa mempengaruhi partisipasi pemilih. Apalagi kalau tidak ada jaminan kesehatan ya, misalnya masyarakat tidak merasa aman untuk hadir ke TPS, dalam konteks pilkada kita, satu TPS itu maksimal 500 orang. Biasanya kan orang baru datang ke TPS itu jam 10, jam 11 gitu ya, yang rame gitu. Nah, sementara kalau dari konteksnya COVID ini gitu ya, di mana ada kerumunan orang, di situ ada potensi penyebaran virus ini gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan dalam penyelenggaraan pemilunya. Ini Kang Kahfi nih ya sekarang lagi sibuk-sibuknya mengawasi tahapan pilkada harus harus taat protokol kesehatan. Di dalam undang-undang pilkada kita kan tadi dikatakan bahwa tata caranya tuh masih dalam mengatur pilkada dalam situasi yang normal gitu. Jadi masih diperbolehkan ada kampanye tatap muka karena di undang-undang masih menyebutkan demikian. Hanya jumlahnya dibatasi gitu ya. Maksimal hanya bisa 50 orang. Lalu nanti di TPS ada protokol kesehatannya. Harus pakai masker, pemilih dikasih sarung tangan, sebelum masuk dicek suhunya dulu, lalu nanti setelah memilih cuci tangan, lalu yang biasanya tinta itu jari kita dicelupkan, sekarang nggak dicelupkan, hanya diteteskan saja gitu ya. Jadi ada kompleksitasnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal pemilu atau pilkada di Indonesia, tahapan itu kan sebetulnya tidak hari H saja. Tahapannya panjang dan tahapannya berpotensi mengumpulkan banyak orang gitu ya, terkumpulnya banyak orang. Lalu mempengaruhi pemilih tertentu. Ini misalnya dalam konteks pemilu nasional gitu ya, misalnya pemilih di luar negeri, misalnya seperti Prof. Etin gitu ya, ada pandemi, di Indonesia ada pemilu, biasanya mungkin bisa memilih di kantor kedutaan. Tapi kalau kantor kedutaannya tutup, jadi tidak bisa memilih gitu ya. Nah, yang kedua mempengaruhi partai politik dalam kampanye. Sekarang paslon itu didorong kampanyenya secara daring, secara virtual gitu ya, tapi sepertinya nampaknya gitu ya, itu kurang diminati gitu. Jadi kampanye tatap muka masih menjadi pilihan yang utama. Lalu juga bisa berpengaruh pada legitimasi hasil pemilu, karena tadi kalau partisipasinya rendah, legitimasinya juga bisa rendah. Beberapa kali survei yang dilakukan ada dari Kompas, dari indikator gitu ya, menunjukkan memang masyarakat tuh ada kekhawatiran gitu dalam situasi pandemi ini, ternyata pilkada itu bukan prioritas. Prioritasnya ya soal kesehatannya, soal ekonomi, mungkin soal pendidikan gitu ya. Jadi pilkadanya tidak menjadi perhatian yang utama dari masyarakat sehingga bisa mempengaruhi nanti partisipasi pemilih. Nah, ini ada tren partisipasi pemilih dari negara-negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi. Ada yang warna biru dan ada yang warna merah. Yang warna biru ini adalah partisipasi di negara tersebut saat pemilu terakhir sebelum pandemi. Dan yang warna merah adalah partisipasi ketika pemilunya dilakukan di tengah pandemi. Jadi memang ada kenaikan gitu ya, ada yang naik dan juga ada yang turun. Ada beberapa faktor. Misalnya dia misalnya seperti di Bavaria gitu ya, di bagian Jerman, partisipasinya naik karena apa? Karena mereka punya mekanisme bisa memilih lewat pos. Jadi memilihnya tidak ke TPS yang harus ketemu banyak orang, lewat pos tidak harus berkumpul, pemilihnya merasa lebih aman gitu ya, lebih tenang, tidak ada kekhawatiran, jadi partisipasinya naik gitu. Sementara di kita nggak punya tuh teknis-teknis penyesuaiannya ya, istilahnya special voting arrangement-nya kita nggak punya. Kalau mau memilih harus datang ke TPS. Kita tidak punya mekanisme pemilihan lewat pos, tidak ada pemilihan pendahuluan, tidak ada kotak suara keliling gitu ya. Ini juga yang menjadi salah satu tantangannya tadi gitu. Ketika masyarakat khawatir nanti kalau ke TPS itu akan berkerumun. Nah, lalu masuk ke pentingnya peran perempuan gitu ya. Nah, ini pada intinya adalah menyatakan bahwa perempuan penting hadir gitu ya, baik di lembaga eksekutif atau di legislatif karena kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan perempuan itu terkadang ya hanya bisa disuarakan oleh perempuan gitu ya, nggak bisa dititipkan pada yang laki-lakinya gitu, harus hadir di situ karena merasakan sendiri apa yang jadi kebutuhannya. Misalnya kita butuh ada kebijakan, setiap kantor harus punya
tempat penitipan anak atau daycare gitu ya. Nah, yang merasakan hal-hal seperti itu kan biasanya perempuan yang bekerja gitu. Jadi atau misalnya di kantor ada ruang menyusui gitu ya. Nah, hal seperti itu kan yang merasakan ya perempuan gitu ya, tidak dirasakan oleh laki-laki. Sehingga penting ya hadir secara fisiknya, lalu dia bisa secara substantifnya juga bisa merepresentasikan kelompok perempuan. Nah, ini sedikit statistiknya, akan diselenggarakan di 270 daerah pilkadanya. Nah, kalau kita lihat dari jumlah pemilihnya itu hampir 50-50 sebetulnya, jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuannya itu hampir 50% 50% gitu ya, bedanya hanya sekitar 100.000. Pemilih laki-laki itu sekitar 52,7 juta, sementara pemilih perempuan ada 52,6 juta. Jadi bedanya hanya sekitar 100.000, sehingga bisa kita bilang pemilih perempuan ya memang banyak gitu ya, kita jumlahnya besar, ini bisa dikatakan aset gitu ya, sehingga sayang kalau dalam perbincangan kita, diskusi-diskusi kita tentang pilkada tidak mengangkat isu-isu atau hal-hal yang terkait dengan kepentingan perempuan, karena jumlah perempuan ini banyak gitu ya, pemilihnya banyak, suaranya kan artinya harus didengar. Lalu ini juga ada data terkait dengan pemilih disabilitas, itu ada sekitar 137.000 pemilih disabilitas. Nah, ini kalau kita bicara profilnya antara perbandingan antara calon kepala daerah baik yang laki-laki dan perempuan dan juga calon wakil kepala daerahnya. Nah, calon kepala daerah perempuan itu ada 84, lalu kalau yang calon wakil kepala daerah perempuan itu ada 67. Jadi jumlahnya kalau dibandingkan dengan total keseluruhan gitu ya, apalagi dibandingkan dengan calon kepala daerah laki-laki ataupun yang wakil kepala daerahnya memang masih jauh gitu ya, perempuan bertarung dalam pilkada gitu, karena memang boleh dikatakan mungkin kalau bertarung dalam pilkada lebih sulit gitu ya, karena kalau kita baca undang-undang pilkada itu sama sekali tidak ada kata perempuannya, jadi memang undang-undang ini dikatakan netral gender. Nah, ini tadi ya perempuan dalam pilkada, ini yang mencalonkan sebagai gubernur itu ada dua orang, dua-duanya di Sulawesi Utara, lalu yang mencalonkan sebagai wakil gubernur itu ada 3, lalu perempuan calon bupati ada 82, dan perempuan calon wakil bupati atau wakil wali kota ada 64. Nah, tadi selain melalui jalur partai politik, perempuan juga ada yang maju dari jalur perseorangan. Jalur perseorangan ini artinya non partai gitu ya. Jadi dia harus mengumpulkan sekian banyak dukungan untuk bisa maju ke pilkada. Nah, yang maju sebagai perempuan calon kepala daerah itu ada di 3 daerah. Di Jember ada Ibu Dr. Faida, lalu di Tanah Bumbu ada Ibu Mila Karmila, dan di Seram bagian timur itu ada Ibu Rohani Fanat. Nah, sementara di perempuan calon wakil kepala daerah itu ada di 4 daerah, ada di Pahuato Ibu Miswar Yunus, lalu di Sumeneb Ibu Dewi Khalifah, dan di Maluku Barat Daya ada Ibu Dolvina Markus, dan di Fakfak Ibu Yohana Dina. Jadi jumlahnya sedikit memang dibandingkan dengan perempuan yang maju dari jalur partai politik gitu ya, karena tadi syaratnya sulit, harus mengumpulkan jumlah dukungan yang berdasarkan DPT, rentangnya itu 6,5 sampai 10% tergantung dari DPT yang ada di sana gitu ya. Ini dari jalur perseorangan. Nah, ini kalau peta dukungan partai politik terhadap calon perempuan, jadi ada partai-partainya gitu ya, yang warnanya seperti warna apa ini ya, abu-abu atau biru toska ini, itu yang mencalonkan partai-partai yang ikut mencalonkan perempuan sebagai kepala daerah. Bisa dilihat angka-angkanya gitu ya, dan yang warnanya coklat itu partai-partai yang ikut mencalonkan perempuan sebagai wakil kepala daerah. Jadi misalnya PKB ada 21 ikut mencalonkan perempuan sebagai kepala daerah, Gerindra ikut mencalonkan perempuan kepala daerah di 32 daerah, PDIP ikut mencalonkan di 30 daerah, Golkar ikut mencalonkan kepala daerah perempuan di 37 daerah, Nasdem di 32 daerah, Garuda hanya 1, Berkarya 7 daerah, PKS 27 daerah, Perindo 12 daerah, P3 14 daerah, PSI 2 daerah,
PAN 32 daerah, Hanura 17 daerah, Demokrat 25 daerah, PBB 10 daerah, dan PKPI ada di 3 daerah. Nah, selanjutnya adalah ini terkait dengan latar belakang pendidikannya. Jadi, kalau kita lihat latar belakang calon pendidikannya, baik perempuan calon kepala daerah dan perempuan calon wakil kepala daerah ini, mayoritas latar belakang pendidikannya adalah S2 ya, strata 2. Sudah cukup baik pendidikannya, ada juga yang S3 gitu ya. Artinya dari segi knowledge sudah di atas rata-rata gitu ya. Nah, lalu kalau dari sisi usia, itu mayoritas di rentang usia 46 sampai 55 tahun. Jumlah perempuan calon kepala daerah yang ada di usia itu tadi ada di 31 daerah, dan perempuan calon wakil kepala daerahnya yang di rentang usia 46 sampai 55 tahun ada di 28 daerah. Lalu tapi ada juga yang maju dalam rentang usia yang bisa dikatakan muda ya, 26 sampai 35 tahun. Itu untuk yang maju kepala daerah ada di 7 daerah dan juga ada 7 orang, dan yang rentang usianya 26 sampai 35 tahun ada 3. Nah, ini latar belakang pekerjaannya mayoritas itu swasta. Ini untuk latar belakang pekerjaan perempuan calon kepala daerah. Mayoritas swasta. Begitu juga dengan latar belakang perempuan calon wakil kepala daerah juga mayoritas swasta gitu ya. Jadi bukan dari birokrat atau bukan dari anggota legislatif gitu ya, atau petahana gitu, tapi mayoritas dari swasta. Nah, lalu kalau dari sisi pemilihnya nih, dari sisi perempuan secara umum tantangannya seperti apa? Jadi kalau kita bicara soal ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan, setidaknya ada 5 ya bentuk ketidakadilan atau diskriminasi. Ada marginalisasi gitu ya, dipinggirkan dalam dunia politik misalnya, dalam proses politik atau dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada kekerasan terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak bisa mengekspresikan kepentingan politiknya secara mandiri. Lalu ada subordinasi, perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak strategis ya dalam posisinya, misalnya dalam jabatan politik, atau ada stereotip yang masih menganggap bahwa perempuan tidak pantas menduduki jabatan politik. Dan juga ada beban ganda, terbebani oleh tanggung jawab domestik yang hanya dianggap menjadi tanggung jawabnya perempuan. Nah, kalau dikaitkan dengan situasi pandemi ini gitu ya, yang beban ganda ini rasanya kemudian menjadi double burden, menjadi multiple burden gitu ya, karena misalnya dia harus bekerja di rumah juga semua di rumah ya, pasangannya bekerja di rumah, dari rumah, anaknya juga sekolah dari rumah, harus menjadi guru, harus menyiapkan segala sesuatu urusan domestiknya gitu ya. Dia harus bekerja juga, jadi multiple burden gitu. Yang ini bisa menyebabkan overwhelm gitu ya, tenggelam dalam rutinitasnya sehari-hari, sehingga bisa jadi tidak tidak mendapatkan informasi-informasi terkait pilkada ini gitu. Jangan-jangan juga tidak tahu nanti 9 Desember ada pilkada gitu ya, kan sayang sekali padahal tadi dari sisi jumlahnya banyak. Nah, ini tantangannya dalam pencalonan pilkada, tadi ya sulit ya untuk maju dari jalur partai politik sulit, harus punya dukungan 20% kursi DPRD atau 25% suara dari pemilu sebelumnya. Nah, ini sulit, jarang ada partai politik yang bisa mencalonkan sendiri tanpa harus berkoalisi. Nah, karena rata-rata itu mereka berkoalisi, artinya ketika dalam proses pencalonan selain harus dapat tiket dari partainya, ya harus dapat persetujuan dari partai koalisinya gitu. Nah, ini yang terkadang menjadi tantangan perempuan. Misalnya partainya sudah oke, tapi kadang-kadang koalisinya belum tentu oke gitu ya, sehingga bisa jadi di detik-detik terakhir pencalonannya tidak jadi. Nah, lalu juga ada tantangan misalnya proses rekrutmen atau kandidasi di partai politik yang belum berdasarkan merit system gitu ya. Tadi Prof. Etin menyampaikan masih ada juga nih yang punya hubungan kekerabatan gitu ya, dikenal dengan politik dinasti dan sebagainya. Lalu juga ada hambatan sosial budaya gitu ya, anggapan perempuan tidak cocok menjadi pemimpin. Nah, bagi pemilih tadi ya jumlahnya besar gitu ya, jumlah perempuan, tapi narasi terkait kebutuhan perempuan ini belum banyak gitu ya, belum muncul gitu ya, belum menjadi headline gitu ya terkait dengan Pilkada 2020 ini. Lalu tadi ada multiple burden,
Nah, untuk itu perlu ada kolaborasi atau gerakan dengan organisasi perempuan gitu ya, membangun, jejaring lah ya untuk, untuk bisa kepentingan-kepentingan perempuan ini, tersampaikan gitu ya. Ada masyarakat sipil, yang bisa menghubungkan dengan partai politik, ada saya partai perempuan gitu ya, ini harus, terus disinergiskan. Nah, lalu, ini perempuan juga bisa melakukan pengawasan di pilkada gitu ya, karena partisipasi masyarakat kan tidak hanya ketika, hari hanya saja, tapi di tahapan-tahapan yang lainnya juga, kita bisa berpartisipasi. Bisa memanfaatkan media sosial gitu ya, pemanfaatan media sosial ini juga bisa menjadi salah satu, momentum untuk melakukan literasi digital, memastikan penerapan protokol kesehatan, lalu, partisipasi melakukan pengawasan ini bisa, baik gitu ya ketika penyelenggara pemilunya juga transparan gitu ya, membuka data-data pemilunya. Lalu juga ada daerah-daerah yang bercalon tunggal, ada di 25 daerah. Nah, ini juga harus dipastikan bahwa, ada perlakuan yang setara antara calon tunggal dengan kota kosong gitu ya. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kalau calon tunggal itu wajib dipilih, padahal masyarakat masih punya alternatif untuk memilih kota kosong.